Pada malam itu setengah tahun lalu, 7 miliar orang di seluruh dunia menyaksikan sebuah keajaiban bersama. Bulan, satelit yang menemani bumi selama 4,5 miliar tahun, tiba-tiba menghilang total dari langit malam tanpa peringatan apapun. Kalian ini ngapain aja? Bulan sudah hilang setengah tahun. Negara menggelontorkan dana dan sumber daya begitu besar. Tapi tak satu pun petunjuk berguna. Bisa kalian temukan sekumpulan orang tak berguna. Saat bulan menghilang, semua satelit negara Aruna mendeteksi sebuah fluktuasi yang sangat kuat. Fluktuasi itu sangat mungkin berkaitan dengan hilangnya bulan. Badan Aksi Khusus Nasional. Saya Reza Pratama. Ada apa? Heza, cepat bawa orang ke Universitas Jinhara. Pasien sebelum kami mendeteksi ledakan fluktuasi. Di dalam Universitas Jinhara, fluktuasi itu sama persis jenisnya dengan saat bulan menghilang. Siaga tempur tingkat 1. Semua personel bersiap hadapi musuh. Siap! Suamiku, sampai jumpa besok. Dadah. Dadah. Tuan, asrama ini... Tapi fluktuasinya tiba-tiba hilang. Baik, ikuti perintahku. 3, 2, 1. Masuk! Jangan bergerak! Turunkan senjata! Pak polisi, jangan tembak. Aku punya kartu mahasiswa. Tuan, ini sumber energinya. Katakan apa ini? Ini hadiah dari pacarku. Sabun muka. Jangan ngomong sembarangan. Jujur saja. Pak polisi, aku tidak bohong. Ini benar-benar pacarku. Yang kasih. Lalu pacarmu siapa? Pacarku, dia seorang cultivator. Gadis suci Primara. Sial, pacarku mulai mencariku lagi. Tuan, fluktuasi itu muncul lagi dan semakin kuat. Jangan diangkat. Sebelum kamu menjelaskan semuanya, jangan hubungi siapapun. Tidak bisa. Kalau aku tidak angkat, bumi bisa hancur. Pak polisi, izinkan aku angkat. Terakhir aku tidak angkat telepon pacarku. Dia meledakkan bulan. Kalau kali ini tidak diangkat, dia pasti akan meledakkan bumi juga. Apa? Bulan hilang? Karena pacarmu? Ya, kalau tidak diangkat nanti terlambat. Angkat, tapi jangan ungkap keberadaan kami. Baik. Kenapa lama sekali tidak menerima panggilan video? Kamu sedang apa? Kirana, aku baru mau mandi. Lihatlah, kita belum menikah. Bertemu telanjang begini. Kurang pantas, kan? Kamu si brengsek. Bisa-bisanya menggodaku begitu. Tidak tahu malu. Tuan, gelombang itu sudah hilang. Kirana, lihat, aku belum ganti baju nih. Tunggu aku ke ganti baju dulu, lalu kita lanjut bicara, oke? Oke. Tampaknya gelombang itu memang ada hubungannya dengan pacarnya. Bawa dia kembali untuk diinterogasi. Juga Leontin Giok itu. Dan semua barang bukti di lokasi dibawa semua. Jangan ada yang terlewat. Siap. Aduh. Hah? Sabun muka ini kok mengandung energi sekuat ini? Ini tidak ilmiah. Cairan ini hidup, ia hidup. Ia memaksa pemurnian bakteri. Jika cairan ini disuntikkan ke tubuh manusia, ia bisa memperbaiki telomer dan mengaktifkan mitokondria, bahkan menyembuhkan kanker. Hah! Ini mustahil, ini cuma sabun batang. Bagaimana bisa menyerap dan memurnikan energi? 2 akademisi agung, kalian adalah ilmuwan terhebat di negara Aruna. Bahkan kalian pun tak tahu cairan ini sebenarnya untuk apa. Tak bisa dipastikan. Ini pasti bukan sesuatu yang bisa ada di bumi. Bawa dia ke sini. Anak muda, dari mana kau dapat barang ini? Ini hadiah dari pacarku. Katanya untuk mandi. Pacarku?
Ceritakan tentang pacarmu. Pak polisi, bukan aku tak mau bicara. Tapi kalau aku bicara, kau percaya? Percaya atau tidak urusan kami. Yang harus kau lakukan sekarang adalah mengaku dengan jujur. Pacarku bernama Kirana Wijaya. Dia dari dunia lain, gadis suci tanah suci Primara. Puncak tahap penyatuan. Umurnya 826 tahun. Aku peringatkan kau, jangan mengarang cerita. Mengakulah dengan jujur. Tuan, percayalah padaku. Pacarku benar-benar gadis suci tanah suci Primara. Hei, anak muda. Kau tahu tidak? Bicara sembarangan harus bertanggung jawab. Tapi yang kukatakan memang benar. Apa ini? Halo suamiku. Suamiku? Kenapa kau memanggilku suami? Di 9 kehidupan sebelumnya, aku selalu istrimu. Jadi di kehidupan ini, kau tetap suamiku. Biar kulihat, di dunia mana kau terlahir kembali kali ini? Bumi alam fana. Aku tak tahu siapa kau. Juga jangan panggil aku suami. Suamiku, kau benar-benar sama persis. Seperti 9 kehidupan sebelumnya. Selalu memaksaku, memberi bukti dulu, baru mau menerimaku. Jadi, pacarmu benar-benar seorang gadis suci? Hmm, Dia yang meledakkan bulan kita. asli tak mungkin palsu. Suamiku, kenapa begitu lama tidak membalas pesanku? Di sekitarmu ada 2 aura lawan jenis asing. Jangan-jangan di dunia itu kau terpesona oleh wanita lain? Perempuan. Dari mana datangnya perempuan ini? Kirana dia sudah 800 tahun. Nenek 80 tahun. Di hadapannya, bukankah itu justru gadis kecil yang sedang mekar di usia muda? Lapor Tuan, fluktuasi itu muncul lagi. Lokasinya tepat di sini. Jaya, kalau kau tidak membalas pesanku lagi, aku akan menerobos kehampaan datang dan hancurkan duniamu itu. Bumi hampir hancur. Kau masih bengong apa? Cepat balas dia. Ah, jangan banyak omong. Cepat balas pesannya. Bagaimana aku membalasnya? Haruskah aku katakan padanya, aku ditangkap dan dibawa ke sini oleh kalian? Nanti dia pasti akan marah dan langsung mengamuk. Semua dengarkan perintah. Siaga tempur tingkat 1. Bersihkan tempat ini, hias hingga seperti suasana kumpul keluarga saat tahun baru. Kalian jangan cuma bengong. Cepat lepas jas lab putih itu. Berdandanlah seperti kerabat Jaya. Apa? Seperti paman kedua, bibi buyut ketiga, atau semacamnya. Harus penuh kasih sayang. Terutama yang penuh kasih sayang. Demi ilmu pengetahuan, demi melindungi bumi, berakting sebentar saja. Mati apa? Semua sudah siap? Siap. Jaya, ingat. Keamanan seluruh bumi diserahkan padamu. Tened aspecto amable. Kirana tidak terlalu menakutkan kok. Jaya Mahendra, kau bersama 2 perempuan ini sudah lama bersama, tapi tak jawab videoku. Jangan-jangan Kuan mau ditinggalkan? Tidak. Kirana, dengarkan penjelasanku. Ini bibi buyut ketigaku. Ini nenekku. Mereka semua dengar aku punya pacar, pengen ketemu kamu. Nenek. Kirana. Nak, siapa namamu? Jaya Mahendra. Kirana. Lo, kau ini Jaya. Jaya Mahendra? Ah, kau pacarnya Jaya ya? Hehe, aku neneknya Jaya. Kirana, cucu ini menghormat nenek. Tadi tak tahu nenek di sini. Kirana kurang ajar. Mohon nenek maafkan. Enggak. Kita kan satu keluarga. Jangan sungkan. Selanjutnya, apa yang kukatakan? Silakan improvisasi. Nenek, wajahmu tampak sangat lemah. Kepalamu penuh aura kematian. Energi vitalmu seperti kayu lapuk. Ini pertanda umurmu hampir habis. Ah? Umur hampir habis? Kau bilang aku mau mati? Iya, menurutku, rentang hayatmu tinggal 30 tahun lagi. 30 tahun? Kau bilang, aku cuma hidup 30 tahun lagi. Lalu mati? Wah, Ibu. Umurmu sudah 80 tahun. Hidup 30 tahun lagi. Masih kurang? Wah. Iya ya, aku sudah 80. Hidup 30 tahun lagi. Bukankah itu umur panjang? Tidak boleh begitu, kau nenek Jaya Mahendra.
Hanya hidup 100 tahun saja tidak cukup. Jaya, bagaimana caramu merawat nenek? Nenek sudah lemah begini. Kau masih belum beri nenek pil panjang umur. Kirana, sudah berapa kali aku bilang padamu, di sini dunia orang biasa. Mana ada pil panjang umur? Aku juga sudah bilang berkali-kali, asal kau nurut. Apapun yang kumiliki, akan kuberikan padamu. Aku kembali muda. Ini, kulit ini, lebih halus daripada waktu kau muda dulu. Prinsipnya apa ini? Teknologi genetik atau teknologi waktu? Selamat nenek, dengan pil panjang umur ini, setidaknya umurmu bertambah 3-500 tahun. Apa? Tambah umur 3-500 tahun? Sepanjang hidupku, aku meneliti teknologi genetik. Hanya ingin membuat orang hidup beberapa tahun lebih lama. Tak kusangka, sebutir pil bisa membuat manusia hidup ratusan tahun lebih. Kalau pil ini benar-benar dipahami, ini manusia tak akan mati lagi. Cepat, perlihatkan mulutmu. Apakah masih ada? Apakah masih ada di mulutmu? Suamiku, gambarmu. Kenapa berkedip-kedip tak jelas? Aku agak sulit melihatmu. Di sisiku, mungkin ada sedikit hujan badai dan petir yang memengaruhi sinyal. Sinyal? Apa itu? Maksudku, gambar antara kita berdua perlu sesuatu untuk ditransmisikan. Nah, benda yang mentransmisikan ini adalah sinyal. Hujan badai dan petir bisa mengganggu transmisi informasi. Aku tak paham. Tapi, apakah selama di sisimu tidak ada petir, maka tak akan memengaruhi. Aku melihatmu, suamiku. Kirana, kau mau berbuat apa lagi? Kirana, apakah awan badai petir itu kau hancurkan? Cuma hujan angin yang mengganggu ketenangan. Dibubarkan saja. Suamiku, lihat gambar sekarang. Apakah lebih jelas? Jelas sekali. Kirana, barusan itu, apakah jimat? Cuma buatan kecilku, barang mainan saja. Di setiap lembar ini, tertanam guntur ilahi 9 langit, tak butuh daya spiritual. Untuk menggerakkan tenaga langit bumi. Menggerakkan tenaga langit dan bumi. Suamiku. Kau ini tubuh fana biasa. Nah, ini ambil saja untuk jaga-jaga. Terima. Kalau begitu, aku ambil satu saja. Kalau ada yang nakal, lempar saja ini. Di bawah tahap jiwa asal pasti tewas. Kalau di bumi, Kira-kira cukup untuk meratakan satu kota sampai habis. Bisa dibawa perorangan, diaktifkan seketika, menghancurkan kota. Ini kan senjata nuklir strategis perorangan? Kalau ini jatuh ke tangan orang jahat, maka silsilah keluarga harus buat halaman khusus untukku. Suamiku, perguruanku memanggil, aku pergi dulu. oh baik, kalau begitu, kita ngobrol lain kali. Para sesepuh, Kirana mohon pamit. Kamerad Jaya. Barang kultivasi dari pacarmu itu, segala benda kultivasi, begitu sampai di bumi. Itu adalah harta karun besar kita. Iya, betul. Dia memang sangat berbahaya. Suci Taichu adalah risiko kita, tapi juga kesempatan kita. Kamerad Jiang Chen, maukah kau bergabung dengan kami untuk membawa Syahebat kembali ke puncak dunia? Tentu saja aku mau. Mengingat situasi khusus saat ini, aku umumkan segera dibentuk Biro Dukungan Strategis Nasional dan Jaminan Logistik. Kode nama Andu. Jika Andu milik Jiang Chen ini terlihat begitu menjanjikan, maka kita harus membuatnya lebih berwarna.
Selembar kertas di sana, sebuah simbol, akan menjadi bahan bakar untuk kemajuan Syah hebat. Kamerat Jiang Chen, kau akan menjadi wakil pemimpin. Mulai hari ini, aku akan mengumpulkan seluruh kekuatan Syah hebat untuk sepenuhnya mendukungmu menjalani hubungan cinta ini. Ya, melindungi Syah hebat, misi Andu. Melindungi Syah hebat, misi Andu. Suamiku, aku baru ingat. Kita sudah bersama begitu lama, tapi belum punya barang kenangan cinta. Bisakah kau memberiku satu? Selesai. Bumi akan hancur. Apa yang perlu ditakutkan? Bukankah cuma memberi hadiah? Tuan, kau bicara mudah saja. Tapi kalau dia marah dan meledakkan bulan, hadiah apa lagi yang bisa ku beri? Betul. Di mata kita, barang tak ternilai harganya. Bagi dia, mungkin tak beda dengan kerikil jalanan. Bagaimana jika dia merasa Jaya tak serius? Diremehkan atau diabaikan? Ya, kalau dia murka dan ingin hancurkan dunia ini, baginya, itu hal yang mudah. Apa kalian lupa? Satu hal, di belakang kita ada seluruh negara Aruna. Dengan kekuatan seluruh negeri, tak mungkin kami tak bisa senangkan pacarnya. Tuan, memang begitu. Tapi sebenarnya, bisa kasih apa? Kita tak pandai memberi hadiah, tapi pasti ada yang ahli. Cari 10 pria brengsek. Semakin brengsek semakin baik. Yang pacaran kurang, dari 10, langsung tolak. Ingat, yang paling brengsek. Paling bisa senangkan pacar. Siap. Lapor Tuan, mereka sudah datang. Baik. Tuan, ini adalah Semua ini adalah konsultan yang kami datangkan secara darurat. Konsultan, apa maksudmu dengan konsultan? Kelihatan mencurigakan. Tampaknya tidak seperti orang baik-baik. Situasinya sudah kami pahami secara garis besar. Target memiliki posisi tinggi dan kekuasaan besar. Kekuatannya luar biasa. Namun, ruang emosionalnya relatif kosong. Disertai rasa kesepian potensial. Jadi, kunci memberi hadiah terletak pada nilai emosional dan pengalaman yang unik. Intinya, kita harus menyiapkan sesuatu yang kita punya, tapi dia tidak punya barang baru yang menarik, agar dia merasa tertarik dan merasa diperlakukan secara istimewa. Kita tidak bisa bersaing dengannya dalam hal kultivasi. Itu keahliannya. Kalau kita mau bersaing, kita bersaing dalam hal kenikmatan. kenikmatan. Betul sekali apa yang diutamakan oleh para kultivator. Hidup sederhana, latihan keras, makan seadanya dan tidur di mana saja. Bukan begitu, kita langsung melakukan kebalikannya. Berikan dia sebuah kursi pijat. Otomatis sepenuhnya kursi pijat. Dan makanan, dia pasti belum pernah mencoba. Camilan kita, mie pedas, keripik kentang, coklat berbagai rasa, dan juga minuman bahagia kaum rebahan. Berikan dia tablet, diisi penuh dengan drama televisi, seperti The Legend of John Juan, catatan operasi plastik istri, CEO tampan jatuh cinta padaku, dan drama pendek alur klise lainnya, isi semuanya untuknya. Pastikan keyakinannya terkunci rapat. Apakah ini akan berhasil? Menghadapi wanita, kami ahlinya. Ada pepatah, kalau dia masih minim pengalaman hidup, ajak dia menikmati gemerlap dunia. Kalau hatinya sudah letih oleh zaman, ajak dia naik komedi putar. Menghadapi kultivator berusia 800 tahun, pakai cara ini, pasti berhasil. Apa yang kalian bilang masuk akal juga ya? Sudah diperiksa semua? Laporan, semua sudah dipersiapkan, sesuai arahan para ahli. Siap digunakan. Semua ini bertenaga listrik. Jaya Mahendra. Di dunia kultivasi, ada listrik enggak? Jangan sampai gadis suci. Harus isi daya pakai jimat petir. Tenang saja. Ini teknologi terbaru Aruna. Panel surya efisiensi tinggi, asal ada cahaya. Meski cuma cahaya bulan, bisa hasilkan listrik. Gadis suci kan kultivator. Kursi pijat ini, bisa nggak memijatnya? Kami sudah modifikasi. Kursi pijat ini pakai motor militer. Bisa remukan tulang, sampai ke sumsum. Camilan stik pedas, kola kesukaan kaum rebahan. Mie kaldu siput. Aku bilang, bagaimana kalau kita jangan kirim mie kaldu siput ini? Bau banget ini. Jangan-jangan gadis suci kira, aku mau racuni dia. Masuk akal. Kalau begitu, mie kaldu siput jangan dikirim. Bawa 2 kardus coklat lagi. Kirim ke sini. Seorang cultivator
yang bertapa di gua selama ratusan tahun. Melihat barang-barang ini, mana mungkin tidak suka? Kalau suka, itu bagus. Kalau dia suka, dia tak akan berpikir untuk menghancurkan bumi. Kalau suka, kita bisa manfaatkan pengaruhnya untuk benar-benar melesat. Hebat. Sungguh hebat. Tenang saja, Dik. Kami ahli dalam urusan wanita. Itu keahlian kami. Jaya, siap-siap kirim hadiah. Tuan, kalau begitu saya kirim ya. Kirim. Kirana aku siapkan beberapa barang khas dari sini untukmu. Kupikir, mungkin belum pernah kau lihat, ambil saja untuk hiburan. Baiklah. Hidup atau mati? Tergantung reaksi Kirana. Suamiku, kursi pijat ini sangat ajaib. Dan camilan stik pedas ini. Rasanya pedas dan unik. Lalu film-film ini, cinta benci di dunia fana ini, cukup menghibur juga. Suamiku, kau sungguh perhatian. Hati yang unik seperti ini, aku sangat suka. Oh, iya. Suamiku, ini adalah pedoman utama formasi dari Tanah Suci Primara. Anggap saja sebagai balasan untuk hadiahmu untukku. Formasi? Di sini kan tidak ada aura spiritual. Tak bisa pasang formasi. Lao Lei, mesin litografi kita. Ada harapan. Apa? Mesin litografi kita selalu dibatasi oleh orang asing. Tapi di sini ada susunan pengumpul cahaya. Dengan ini, 3 nanometer, 5 nanometer. Semua sampah kita Daxia bisa membuat mesin litografi 0,1 nanometer. Bagus. Terlalu bagus. Tak disangka. Dunia fana suamiku. Ternyata ada benda luar biasa begini. Keripik ini, pasti suamiku, menghabiskan banyak upaya untuk mendapatkannya untukku. Saat aku turun ke dunia itu, aku pasti akan dengan baik berterima kasih kepada suamiku, saudari junior. Tuan Ling Xiao, Kenapa kau datang, saudari junior? kedatanganku kali ini ingin mengundangmu, tidak mau... Tuan Ling Xiao, aku memberitahumu. Aku sudah punya pasangan Dao. Jangan datang lagi mencariku, saudari junior. Pasangan Dao yang kau maksud hanyalah seorang cuma manusia fana biasa yang hidup cuma sehari. Kau sudah mengikutinya 9 kehidupan. Masih belum sadar? Akulah jodoh sejatimu. Damar Saputra, aku masih menghormatimu sebagai kakak seperguruan. Kali ini, aku pura-pura tak dengar. Jangan pernah singgung lagi. Aku... Baiklah, Kirana. Aku tak tahu kalau manusia fana itu sudah menikah nanti. Apakah kau masih bisa jadi selir? Inikah rumahnya? Siapa kau? Bagaimana kau masuk? Menerobos rumah orang. Ini melanggar hukum. Aturan manusia fana. Pantas mengikat aku? Kutu hina. Berlututlah. Kau, apa yang kau lakukan? Lepaskan kami. Manusia fana. Kuperingatkan kau, putramu Jaya Mahendra punya pacar yang tak boleh kau sentuh. Jika ingin selamatkan nyawa seluruh keluargamu, suruh dia segera menikahi wanita lain. Jika tidak, orang yang terkena kutuk ini, setiap tengah hari 3/4, seluruh tulangnya akan seperti digerogoti ribuan semut. Putramu Jaya Mahendra, pada hari pernikahan besarnya, kutuk ini akan lenyap sendiri. Dalam 3 hari, jika putramu tak menikah,
Aku akan bunuh kalian semua. Lapor, temukan fluktuasi anomali. Tak apa. Mungkin Kirana lagi kirim pesan padaku. Jaya, kau siap? Suamiku, aku baru saja mendapat pencerahan, perlu mengasingkan diri untuk mempelajari satu jurus ilahi. Mengikuti alur waktu di dunia ini, kira-kira butuh 1 hari. Suamiku, silakan lanjutkan aktivitasmu. Jangan cari masalah. Baik. Kirana, tenanglah bertapa. Aku pasti akan bersikap baik. Tunggu aku keluar, baru kita ngobrol lagi. Aduh, syukurlah akhirnya aman. Jaya Mahendra. Semua ini aku yang cariin. Penulis drama pendek, semua penuh bakat. Cerita cintamu dengan gadis suci. Biar mereka yang tulis naskahnya. Tapi, akhir-akhir ini Kirana jarang banget marah-marah. Jaya, cepat pulang. Ibumu mungkin nggak kuat. Apa? Aku segera pulang? Tuan Reza, ibuku sakit. Aku harus cepat pulang dulu. Kirana Wijaya, lagi mengasingkan diri untuk latihan sehari? Waktunya masih cukup. Tapi ingat, sekarang masa khusus. Setiap gerak-gerikmu bisa pengaruhi 2 dunia. Aku tahu. Aku cuma pulang lihat, urusin bentar langsung balik. Keamanan dunia ada di tanganmu sendiri. Baik. Bu? Katanya sakit parah? Jaya, akhirnya pulang. Ini sakit hati, Bu. Sakit hati karena cemas. Bu, ibu bohong? Ibu tahu sibuknya aku gimana? Sibuk? Sesibuk apapun, masih lebih penting dari urusan pernikahanmu. Ibu minta tolong Bibi Kartika, cariin gadis untukmu. Kriterianya bagus, sebentar lagi datang. Harus ketemu. Nggak mau ketemu? Sekarang mana ada pikiran buat ginian? Nggak boleh. Hari ini mau nggak mau harus ketemu. Nggak mau juga harus ketemu. Bu, ibu kenapa sih? Aku sudah punya pacar. Nak, tolong dengar Ibu. Cuma sekali ini. Dengar kata orang tua. Semua ini demi kebaikanmu. Ini masalah serius, bukan main-main. Aku benar-benar punya pacar. Pacar? Siapapun dia tidak boleh. Jaya, kamu harus putus dengannya. Sekarang juga putus total. Betul, dengarkan ibumu. Dan kamu harus temui Nona yang datang hari ini, lalu pacaran. Lalu menikah. Ini soal nyawamu. Ayah, kalian ngomong apa sih? Soal nyawa gimana? Ini ngaco semua. Nak, kamu sekarang benar-benar dalam bahaya. Percayalah pada kami tak akan mencelakaimu. Beberapa hal tak bisa kami jelaskan. Kamu hanya perlu tahu, kalau kamu tidak lakukan seperti yang kami bilang, kamu benar-benar bisa tewas. Ayah, ibu, kalian ada masalah apa? Jangan tanya. Terlalu banyak. Apa ayah ibu mau celakai kamu? Ayah, ibu, percayalah padaku. Aku sekarang sudah berbeda dari dulu. Status hubunganku sekarang berhubungan dengan urusan negara. Kamu benar-benar terlibat dalam urusan besar yang luar biasa ini. Ini lebih baik didengarkan oleh ayah Hen. Segera menikah, keluar dari semuaan, masalah dan lepaskan diri Yain. Hidup damai saja. Iya, nak. Cepat putuskan hubungan dengan pacarmu itu, Shen. Jaya, kalau tidak, kamu benar-benar akan mati, Ren. Aku mati? Jika aku memutuskan hubungan dengan Yan, seluruh bumi akan ikut hancuran? Pak Mahendra, Bu Mahendra, ini adalah Alia Prameswari, yang pernah kusebutkan padamu, guru teladan di SD Negeri 1 Kota. Alia Prameswari, ini adalah Jaya Mahendra, mahasiswa berprestasi di Universitas Cinhara. Halo Pak dan Bu. Halo teman Jaya Mahendraun.
Oh, baik-baikan. Wah, gadis ini sangat cantik sekali kan? Silakan duduk, silakan. Alia Prameswari. Selamat datang, Anne. Jangan sungkan. Duduklah. Jangan mendekat. Kalau kamu terus mendekat, Han, bumi akan meledak, Lun. Apa yang kamu omongkan? Anak ini Jaya Mahendran. Orangnya sangat jujur. Hanya saja dia terlalu pandai bicarain. Ah, iya, Yaun. Anak ini pura-pura bodohun. Haha. Teman Jaya Mahendra, apakah kamu merasa tidak puas denganku? Kita bisa mulai berteman dulun. Kalau Kirana tahun, aku pulang untuk dijodohkan. Dia pasti menghancurkan seluruh bumi. Aku pergi duluan. Hei, berani-beraninya kamu pergi. Hahaha. Kulihat, Alia ini sungguh cocok. Jauh lebih baik daripada pacarmu yang entah di mana. Kupikir, langsung nikah saja. Mbak Kartika, coba lihat beberapa hari ini. Ada tanggal bagus tidak? Pilih satu dan tentukan. Oh iya. Uang hantaran atau apapun bisa dibicarakan. Pilih hari, daftarkan nikah dulu. Mendaftarkan nikah. Dan menikahinya. Jaya Mahendra, aku baru mengasingkan diri sebentar. Kau berani di dunia ini membahas pernikahan dengan kutu hina. Dan hendak berkhianat. Selesai. Jaya, Hantu? kutu hina, larilah sejauh-jauhnya. Lihat bisa lari kemana. Kirana, kamu kenapa sudah keluar? Bukannya katanya sehari? Kalau aku tidak segera keluar, bukankah suamiku akan menikahi orang lain di dunia ini? Bukan. Dengar penjelasanku. Dengarkan aku jelaskan. Aku benar-benar tidak ingin temu jodoh. Ini orang tuaku yang... Tak usah kau jelaskan. Kalau suamiku tak mau menikahiku dan mau menikahi orang lain, maka akan kuhancurkan dunia ini. Dan kusegerakan kelahiran kembalimu. Setelah kau lahir kembali, baru akan kucarimu lagi. Suamiku, sampai jumpa di kehidupan berikutnya. Jaya Mahendra, lokasimu terdeteksi. Mengalami ledakan dan fluktuasi yang belum pernah terjadi. Apa yang terjadi? Tuan Reza, tak perlu deteksi lagi. Dunia akan segera hancur. Jaya Mahendra, mengingat hubungan kita dulu, aku beri kau waktu sejenak untuk menyampaikan kata perpisahan. Ayah. Ibu. Inilah pacarku, Kirana Wijaya. Ini alasanku tak bisa temu jodoh dan menikah. Kalau tidak, dunia akan binasa. Pacar? Dia juga kultivator? Jaya, pacarmu juga kultivator? Juga. Ayah, ibu, dari pembicaraan kalian tadi, aku merasa aneh. Kalian sebenarnya bertemu siapa? Kultivator lain? Iya, kami juga bertemu seorang kultivator. Dia memaksa kami agar kau segera menikah. Katanya jika kau tidak menikah, dia akan membunuhmu. Oh? Selain aku, ada kultivator lain yang memaksa Jaya Mahendra menikah. Kemarin, seorang pria, dia tiba-tiba datang, lalu kerap menghilang. Benar. Dia bahkan menyuruh ayahmu berlutut. Dan dia bilang, jika ingin selamat, Untuk ayah pemandu ganti kembali berdaya. menikahi gadis lain, menikah. Dia bahkan mengutuk Kitan. Katanya jika Chen Chen tidak berdikari, maka dia akan membunuh seluruh keluarga Kitan. Apa? Ayah, ibu, kenapa kalian tidak memberitahuku lebih awal, Anne? Kami takut untuk bicara. Kutukan erosi tulang dan hatin. Ternyata ini cara yang curang, Henen. Kutukan telah dihilangkan. Apakah engkau tahu siapa yang mengutuk kita? Seorang pria dewasa, sangat tinggi, rambutnya sangat panjang, pakaian putihnya begitu mencolokkan, masih berpakaian kuno juga. Nama? Dia tidak menyebutkannya. Biarkan aku melihat sekali lagi. Damar Saputra. Damar Saputra. Siapa dia? Dia adalah saudara senior Kulan. Dia tertarik pada Kurn.
Namun aku menolaknya dengan tegasan. Tidak disangka, dia menggunakan cara yang begitu curang, Shen. Suamiku, ini semua karena Linglong tidak bisa membedakan orang Ren, sehingga menyeret para tetua ke dalam masalah Ren, dan membuat suamiku terjebak dalam bahaya, menerima perlakuan tidak adil ini, Shen. Tidak. Bagaimana mungkin ini salahmu? Aku akan segera kembali ke Sektern untuk menemui Damar Saputra dan menghitung ulang utang ini, Zen. Dia menghilang lagi. Anak, pacarmu ini, Zen. Dia sebenarnya siapa dia? Ayah, ibu, ceritanya panjangan. Aku akan menjelaskan perlahan-lahan nantiin. Oh iya, aku harus memberi kabarin kepada Tuan Reza bahwa semuanya aman, Hen. Bumi, sepertinya sementara waktu aman, Hen. Tuan, Tidak perlu bicara. Aku sudah tahu semua yang terjadi, Shen. Ini hanya salah paham. Tapi kita harus waspada. Kultivator lain belum tentu berniat baik pada bumi. ya, Sekarang kita harus cepat cari cara. Bagaimana dari kejadian ini kita bisa dapat kompensasi dari pacarmu? Hanya dengan meningkatkan kemampuan. Keamanan nasional bisa terlindungi. Tim penulis naskah, manfaatkan kesalahan ini agar gadis suci beri kita manfaat nyata. Siap. Laksanakan. Suamiku, Kirana, kamu baik-baik saja? suamiku, aku sudah menghukum Damar Saputra. Ini, kesalahanku tak periksa dulu, salah tuduh padamu, hampir sebabkan malapetaka. Suamiku, aku salah menuduhmu. Oh, tidak. Kirana, kamu juga cuma ingin jaga perasaan kita. Intinya, suamimu tak beri kamu rasa aman yang cukup. Suamiku, kau tak bersalah. Tak perlu menyalahkan diri. Saat pihak lain salah, kita ambil alih kesalahan, baru bisa perbesar rasa bersalah mereka. Tetap salah suamimu. Kalau aku bisa beri rasa aman cukup, kau tak akan langsung. Bagaimana aku bisa curiga kau nikahi wanita lain? Ini salahku. Berhasil. Tambah lagi. Antara kita tak usah hitung-hitungan. Kita kan suami istri. Jalan kita masih panjang. Hanya saja, lain kali, jangan mudah mau hancurkan bumi. Teman dan keluargaku hampir mati ketakutan. Dengan cerdik alihkan masalah ke bencana orang lain, baru gadis suci akan lebih bersalah. Benar juga. Aku sampai lupa orang lain. Suamiku, ini bantal meditasi pencerahan. A destruir la tierra. Dianyam dari rumput suci purba, bisa tenangkan hati dan fokuskan jiwa, tingkatkan pemahaman. Kuberikan padamu sebagai permintaan maaf. Ini, Suamiku, aku tak ganggu istirahatmu lagi. Aku akan perbaiki Damar Saputra lagi. Dah. Aku dapat ide untuk bagian kedua. Ayah sopir cadangan kembali perkasa. Kali ini pasti ledakan besar di pasar. Cepat taruh itu. Benda ini bisa tingkatkan pemahaman. Cepat. Cepat panggil para akademisi agung. Ayo. Reza Pratama, kau mau apa sebenarnya? Waktuku sangat berharga. Kalian sipil pembangun dasar. Yang dulu itu belum kupahami tuntas. Tinggal satu titik kunci. Kalau bisa tuntas, kita bisa sembuhkan kanker.
Coba Anda duduk dulu di atasnya. Cuma ini? Aku masih takut. Celanaku kotor nih. Kalau tidak bisa, aku akan mengadukanmu, membuang-buang waktu para peneliti. Pena, cepat ambilkan pena. Ternyata begitu. Aduh, ternyata semudah ini. Salah. Arah yang dulu kutempuh. Semuanya salah. Pagi mendengar jalan kebenaran. Sore mati pun rela. Mulai hari ini, manusia akan menyingkirkan kanker. Alas duduk ini bisa meningkatkan kecerdasan. Biarkan aku mencobanya. Suamiku, terakhir kali. Kamu kirim mie pedas padaku. Sudah habis aku makan. Apa kamu bisa kirim lagi sedikit? Kirimkan 1 truk untuknya. Suamiku, mie pedas ini saat masuk mulut. Seperti api membakar tubuh, masuk perut, tapi membuat orang ketagihan. Apakah ini yang kamu bilang, rasa sakit dan bahagia bersamaan? Ya benar. Ling Ling Long. Di sini kami... Makan pedas adalah bentuk latihan spiritual. Semakin pedas, semakin teguh hati spiritualmu. Pantas saja. Aku makan ini, barang jantung berdebar cepat. Darah mengalir deras. Ini memang sebuah ujian bagi tubuh dan tekad. Suamiku, wajahku suamiku lihatlah. Suamiku cepat lihat. Ini apa? Apa aku keracunan? Apa wajahku akan hancur? Aha, Ling Long. Ini cuma jerawat biasa. Jangan khawatir. Siapa suruh kamu makan 10 bungkus mie pedas sekaligus, lagi minum cola? Jerawat ini, apakah ini tanda awal dari 5 tanda kehancuran surgawi? Apa aku akan mati? Apa aku terkena racun aneh yang tak dikenal? Iya, aku ingat Lembah Yawang baru saja mengirimkan sejumlah persembahan. Di dalamnya, sepertinya ada obat khusus untuk detoksifikasi, dan juga pil pemeliharaan kecantikan. Suamiku, kamu orang berpendidikan, pasti tahu banyak hal. Tolong lihatkan, apakah pil pemeliharaan kecantikan ini bisa menyembuhkan racun jerawat ini? Baiklah, Ling Long tunggu sebentar. Di dalam pil ini terkandung enzim biologis khusus yang bisa mengunci sempurna telomere sel, membuat sel kulit kembali ke kondisi puncak di usia 18 tahun, dan efeknya permanen. Kembali ke usia 18 tahun. Secara permanen. Bukankah ini seperti hidup abadi? Tapi hanya untuk kulit luar. Kalau kamu memakannya, meskipun hidup sampai 100 tahun, wajahmu tetap selembut usia 18 tahun. Tanpa kerutan, tanpa bintik hitam, bahkan pori-pori pun tidak ada. Kalau kita bisa menguraikan komposisinya, meski tak bisa buat yang asli, cuma bisa buat versi murahan 1/1000. Itu sudah jadi produk kecantikan yang bikin wanita dunia gila. Kirana, jangan takut. Aku kenal racun ini. Jangan minum pil ini dulu. Efek sampingnya besar. Rebus saja sup kacang hijau. 2 hari lagi sembuh. Benarkah? Aduh, masa suamimu bohong? Suamiku hebat sekali. Sampai resep rahasia, sup kacang hijau tahu, aku yang masak sendiri. Ini barang tiruan yang kita buat. Betul, yang asli tak bisa disalin. Komponen intinya, butuh aura spiritual sebagai pembawa. Itulah yang disebut struktur energi spiritual. Kita tak punya aura spiritual, tak bisa disintesis. Sayang sekali. Tapi, tablet obat ini, meski cuma 1/1000 dari khasiat pil asli, tapi bisa bikin sel kulit berusia 60 tahun dalam semenit, seperti usia 18 tahun. Bukankah ini ramuan hidup abadi? Tidak, pil ini belum bisa perpanjang umur, cuma buat awet muda. Dan lagi, 1 pil ini cuma bertahan 1 bulan saja. 1 bulan?
Bagus sekali. Benar-benar kembali muda. Kalau begitu, setiap orang cuma beli sekali. Kalau setiap bulan, beli lagi. Udah cepat uji obatnya. Aku sudah pulih muda, kamu belum. Oke, Cepat rekam. Ini materi promosi terbaik. aku benar-benar jadi muda lagi. Ini, kalau ini dijual ke luar negeri, berapa harganya per botol? Orang-orang luar itu bakal mati-matian beli. Satu butir minimal, $1 juta. Dan lagi, kita terapkan pemasaran kelangkaan pakai sistem alokasi barang. Mau beli 1 butir, harus beli produk kita, 1.000 ton dulu. Kalau nggak mau, ya kita nggak jual. Dulu kan, para kapitalis luar negeri itu yang memeras kita dengan modal. Sekarang, giliran mereka yang dipotong. Kirana ini... Suamiku, lihat. Sup kacang hijau ini benar-benar obat dewa penawar racun. Seperti katamu, aku ambil air kolam dingin 1000 tahun, ditambah api sejati 3 inti. Direbus perlahan dengan api kecil, selama 3 jam. Konsentrasikan esensi 1 kolam, kacang hijau ke kuali ini. Setelah minum, jerawat pun hilang. Sup kacang hijau. Esensi terkonsentrasi. Direbus api kecil 3 inti. Ini sup kacang hijau yang kita tahu? Tentu saja. Kirana, kan sudah aku katakan. Ini resep rahasia, turunan keluarga di kampung halamanku. Tapi, lain kali, jangan buat sebanyak ini. Rebus semangkuk kecil saja cukup. Suamiku bercanda. Obat mujur, harus cukup dosisnya. Kali ini, berkat petunjuk suamiku. Kalau tidak, aku hampir salah pakai pil. Tambah masalah. Kau kan istriku. Siapa lagi yang kusayangi? Suamiku, bantal meditasi pencerahan yang kuberikan dulu hanyalah barang biasa, sekadar tanda permintaan maaf. Kini, suamiku bahkan membantuku atasi kutukan ini. Aku agak merasa bersalah. Kirana, asalkan kau bahagia, aku sudah puas. Tak perlu soal hadiah, terlalu sungkan. Ah, tidak. Aku ini gadis suci primara, tak pernah berhutang karma. Suamiku begitu baik padaku, pasti kubalas dengan hadiah istimewa. Oh, ada. Dunia tempat suamiku tinggal, meski tak ada aura spiritual, tapi daratannya luas. Pasti menyimpan banyak tambang. Ah, itu benar. Guru agungku yang keras kepala tua itu, di lembah Raja Obat, memelihara seekor tikus pemburu harta. Makhluk kecil itu, hidungnya sangat tajam. Harta langit dan bumi dalam radius ratusan kilometer. Urat tambang terbaik. Dengan sekali cium, langsung tahu lokasinya. Akan kucuri untukmu? Tikus pemburu harta. Tapi di sini, tidak ada tambang aura. Kita memang tak punya aura, tapi kita punya tambang. Tambang minyak, litium, tanah jarang, bahkan yang berkualitas tinggi, tambang logam langka. Banyak yang terpendam sangat dalam, sulit dieksplorasi. Lokasinya juga sulit dipastikan. Kalau tikus harta roh ini bisa mendeteksinya, Tambang yang kita cari bertahun-tahun dengan tikus ini bisa digali sesuka hati. Suamiku, tikus ini sudah sampai. Sudah kenal giok pengikat tuan? Pegang giok itu, bisa perintah dia. Tikus ini rakus, suka mengunyah benda sari logam emas. Kasih sedikit emas saja. Jangan kebanyakan. Aduh, lihat. Kecil imut ya, lucu juga. makhluk kecil ini benar bisa cari tambang? Kenapa dia? Jangan-jangan. Kamu, ini jam tangan yang kukumpulkan gaji bertahun-tahun. Baru bisa beli. Tuan, dilihat dari reaksinya, dia sepertinya meremehkan jam tanganmu. Katanya kemurniannya rendah. Cepat. Bawa sampel tambang tanah jarang. Ke sini. Ini tambang tanah jarang berat kemurnian tinggi. Sepertinya dia cukup suka. Maksudmu, di bawah tangga itu ada tambang?
Cepat. Tolong ambilkan peta geologi di bawah pangkalan kita dan struktur bawah tanahnya. Siapkan juga sejumlah peralatan eksplorasi. Malam ini kita langsung gali. Siap. Kedalaman bor 150 meter. Tembus lapisan batuan sedimen. Inti bor menunjukkan massa granit. Tunggu kombinasi mineral ikutan ini, itu indikasi mineralisasi tanah jarang. 200 meter, kadar terus naik. Ini bukan mineralisasi tersebar. Ini tubuh biji, ketebalannya signifikan. 300 meter. Astaga. Kadarnya, skalanya, perkiraan awal. Ini kemungkinan adalah skala ultra besar. Bukan. Ini adalah tepi atas dari jebakan tanah jarang raksasa. Lapor Tuan, hasil eksplorasi akhir dikonfirmasi. Di bawah kaki kita terdapat setara dengan total cadangan tanah jarang global, sabuk tambang super kaya, yang belum pernah ada sebelumnya. Ini gunung emas. Bagus sekali. Segera bentuk tim proyek rahasia, tingkat tertinggi. Ini menyangkut nasib negeri. Siap. Dia mau apa? Dia minta upah, ya. Minta upah tak masalah. Nanti, mau makan tambang apa? Kasih saja. Mau kunyah rudal pun, aku akan lepas sumbunya buat dia. Tuan Jaya, saatnya beri kabar baik pada Yang Mulia Gadis Suci. Sekalian pererat hubungan. Bilang begini, dia pasti senang. Kirana belum tidur? Suamiku, aku baru mau istirahat. Tikus pemburu hartanya masih penurut? Tak membuat masalah? Lebih dari penurut. Ia bahkan berjasa besar. Tahu tidak, hari ini tikus kecil ini membantu kami menemukan harta karun yang sangat penting. Oh, di dunia ini ternyata ada harta karun yang bisa dicari. Apa itu? Spesifiknya apa tidak penting. Kirana setiap kali kau memberiku sesuatu, selalu membawa kejutan tak terduga. Bagi duniaku, terkadang aku merasa kaulah harta karunku. Suamiku, kamu... Kirana, terima kasih. Tidak hanya untuk hadiahmu, tapi lebih lagi karena mau dari sejauh ini. Sangat memperhatikanku, membantuku, peduli pada duniaku. Suamiku, kapan kamu jadi pandai berkata-kata manis begini? Aku bicara dari hati, di hatiku, segala sesuatu di dunia ini. Tak ada yang menandingi senyumanmu. Aku bilang, kata-katamu ini terlalu berlebihan tidak? Dia gadis cultivator. Bisa tahan dengan dialog seperti ini? Tenang, Tuan. Pasti tidak masalah. Kalau kata-kata ini tak bikin Gadis Suci jadi buta karena cinta. Kedepannya aku berhenti nulis naskah. Kirana, kenapa diam? Suamiku, aku tak mau berkultivasi lagi. Gadis suci ini juga sudah kubenci. Aku ingin sekarang langsung ke sisimu. Aku ingin memelukmu. Aku ingin kau mengatakan itu di hadapanku. Lihat, kan ku bilang kata-katanya terlalu kuat. Jangan-jangan kita benar-benar akan membawa gadis suci ke bumi? Benarkah? Paman Guru Brahma Merah, Damar Saputra, kenapa kalian datang? Makhluk durhaka, kau adalah gadis suci. Tanah suci primara kita. Kompetisi besar perguruan kau tak hadiri? Upacara agung persembahan langit, kau juga tak hadir. Setiap hari bersembunyi di kediaman gua ini, terpaku pada sepotong cermin dunia fana. Sungguh tak tahu aturan. Ini pemberian pasangan kultivasiku? Membantuku merenungi dunia fana, menenangkan hati dan memusatkan jiwa. Keterlaluan. Kau terlibat dengan manusia fana dunia bawah, itu sudah keterlaluan. Tingkat kultivasimu mandek, hatimu gelisah, semua ini karena itu. Menurutku, kau harus putuskan takdir dengan insan fana itu, dan dengan muridku ini menjadi pasangan kultivasi. Perkataan guru sangat benar. Damar Saputra, tampaknya ucapananku padamu tak engkau ingat. Malah kau ajak paman guru untuk menekanku. Adik seperguruan, perasaanku padamu adalah tulus. Hanya tak ingin kau terlena urusan duniawi hingga merusak latihan. Damar Saputra, kau memang pandai mengadu domba.
Aku dan pasangan kultivasiku sudah punya ikatan cinta 10 kehidupan. Lupakan saja impianmu itu. Dasar durhaka, kau mewarisi tanah suci Primara. Bagaimana bisa menjalin takdir dengan insan fana? Sepertinya waktunya menyadarkanmu. Itu hadiah dari pasangan kultivasiku. Kau berani menghancurkannya? Barang mainan remeh. Hancur ya sudah. Kirana jangan keras kepala. Yang keras kepala adalah kau, si tua bangka. Kau, Hari ini akan kuperlihatkan amarah gadis suci. kapan pedang gadis ini menjadi begitu murni dan tajam? Serangan tadi, daya spiritualnya padat bagai wujud nyata. Bahkan terasa ada niat menusuk yang tak terkatakan. Dalam waktu singkat, tingkat kultivasinya meningkat drastis. On ne vend pas. Kau hancurkan hadiah sayang dari suamiku. Hari ini kau pasti akan membayarnya. Bandel dan tak mau mengerti. Demi barang mainan duniawi yang tak sedap dipandang itu, demi seorang insan fana. Dari dunia bawah itu, kau berani menghunus pedang melawan paman gurumu? Apakah kau sungguh berniat membelot dari tanah suci? Lalu apa? Kirana Wijaya, buka matamu lebar-lebar. Kau adalah gadis suci. Tanah suci Primara, kau memikul. Warisan dan kehormatan perguruan. Jalanmu adalah keabadian luhur, jalan agung tertinggi. Bisa apa kau terlena sampah yang mengacaukan batin luhur, tenggelam dalam cinta pribadi? Kalian yang memaksaku. Aku akan ke sana. Tak hanya minum cola, tapi juga duduk di kursi pijat. Bertemu suamiku, bersamanya selamanya. Urusanku. Kurang ajar. Semua murid, dengarkan perintah. Aktifkan formasi pelindung gunung. Kurung gadis suci. Wah, formasi pelindung gunung yang hebat. Tampak utuh sempurna, kokoh tak tergoyahkan. Ratusan tahun ini, hanya ini yang kalian bisa. Cuma satu trik ini. Suamiku pernah bilang, segala struktur di dunia ini punya titik lemahnya. Seperti titik tumpu tuas. Disitulah. Apa? Mustahil. Ini kan formasi pelindung tanah suci Primara, formasi pelindung gunung kami. Bahkan yang di puncak tahap jiwa asal terjebak di dalamnya akan kesulitan luar biasa. Bagaimana mungkin kau langsung tahu titik kuncinya? Hanya dengan satu tebasan pedang, formasi ini hancur? Tidak ada yang mustahil. Kau tahu apa itu mekanika struktur? Kau paham apa itu prinsip tuas? Oh, brengsek. Apa yang kau bicarakan? Ini kekuatan ilmu pengetahuan. Kau tua bangka takkan paham. Tunggu aku, suamiku. Buka, buka, buka. Adik seperguruan, jangan! Semua ini hari ini, karena kalian memaksa. Saat aku kembali, akan kuhitung semua ini. Ini tak mungkin. Dia benar-benar berhasil memecahkan dinding dimensi terbang naik paksa, bukan? Turun hadir, dia pergi ke dunia itu, selesai. Tanah suci Primara kita, nama baik ribuan tahun, hancur dalam sekejap. Aduh. Tuan Reza, Tuan Santoso, terdeteksi makhluk hidup energi supertinggi, menerobos paksa penghalang dimensi. Jalur arahnya jelas, yaitu menuju koordinat semesta kita. Apa artinya ini? Gadis suci Kirana Wijaya, dia menuju semesta kita. Kirana benar-benar menuju bumi. Perkiraan sampai kapan? Arus ruang kacau, gangguan parah, kecepatan sangat tak stabil. Berdasarkan kalkulasi terbaru sistem, perkiraan waktu tiba di bumi adalah 240 jam atau 10 hari. 10 hari. Kirana tinggal 10 hari lagi akan sampai di bumi. Semua paham situasinya? Paham. Hanya 10 hari. Ini bukan latihan. Ini menyangkut hubungan dua dunia, arah masa depan.
bahkan keselamatan bumi, kontak resmi pertama. Tuan Reza, perintahkanlah. Baik. Carikan untukku perusahaan pernikahan terhebat di Aruna. Kita di Aruna punya tradisi ribuan tahun. Standar tertinggi, upacara penjemputan pengantin. Pastikan gadis suci dengan megah masuk ke keluarga Aruna. Siap. Kirana Wijaya, kultivator dan gadis suci. Gaya kaum abadi yang ia lihat. Perayaan agung perguruan bukan sesuatu yang bisa kita bayangkan. Tapi yang dimiliki Aruna belum tentu ia lihat. Jadi aku buatkan untuknya. Gengsi yang bahkan bikin dewa bingung. Tuan, aku tak menyangka. Kejadiannya begini. Awalnya kupikir ini hanya urusanku. Kamerad Jaya Mahendra, sejak kau terima Leontin Giok, saat itu juga, ini bukan lagi urusanmu sendiri. Pernikahan ini akan jadi upacara hubungan dua peradaban. Aku mengerti. Terima kasih, negara. Aku selesaikan tugas ini? Tuan, bukankah kita akan menjemput pengantin? Buat apa banyak tank dan rudal ini? Ah, kau ngerti apa? Ini baru gengsi. Ini baru hormat negara besar. Kau harus belajar baik-baik. Kau susun tank-tank, jadi aksara si ganda. Haha, bagaimana? Mobil pengantin ini cukup gengsi. Tank-tank ini, kalau dikerahkan, bisa ratakan negara kecil. Dan untukmu aku, siapkan 1000 unit rudal angin barat laut. Di dalamnya dipasang peluru asap warna khusus. Khusus jadi meriam seremonialmu. Pakai tank sebagai mobil pengantin. Pakai rudal sebagai meriam seremonial. Tuan, ini pernikahannya terlalu berlebihan, bukan? Berlebihan di mana? Menghadapi keluarga mempelai yang selevel ini, kalau kita tak pamer otot, nanti kita tak akan bisa makan tenang di rumah mereka. Ini namanya daya gentar strategis, mengerti? Ya Tuhan, apa ini? Apa yang Aruna kumpulkan di wilayah dalam mereka? Tank-tank ini. Ada berapa banyak? Tuan, setidaknya lebih dari 20.000 unit tank. Orang Aruna gila ya? Segini banyak tank, mereka mau lawan siapa? Tuan, Pak, tank-tank mereka tidak disusun untuk formasi serangan. Mereka justru membentuk sebuah pola besar berbentuk aksara kebahagiaan ganda. Aksara kebahagiaan ganda, apa artinya? Apakah mereka sedang memamerkan kekuatan kita? Mau menyerang kita? Komandan, saya sudah analisis semua kemungkinan. Aksara kebahagiaan ganda ini, dalam budaya Aruna, biasanya melambangkan pernikahan yang penuh sukacita, ucapan selamat. Pernikahan? Mereka pakai 20.000 tank untuk ucap selamat pernikahan? Mereka yang gila atau kita yang gila? Kamu bilang padaku, saya telah mengerahkan 20.000 tank dan menyiagakan 1.000 rudal antar benua. Hanya untuk pernikahanmu ini. Kau pikir aku anak kecil? Lanjutkan penyelidikan. Mereka pasti ingin bertindak. Ya, apa mereka bodoh? Mereka menempatkan tank mereka di wilayah dalam negeri sendiri. Mau berperang dengan siapa? Alien? Suamiku, kau bisa dengar? Badai ruang di sini masih sangat kuat. Sinyal tidak stabil. Aku bisa mendengar. Linglong, bagaimana keadaan kalian di sana? Berapa lama lagi? Baik, aku sudah mulai terbiasa dengan celah sempit ini. Dengan kecepatan saat ini, untuk sampai ke duniamu membutuhkan sekitar 7 hari lagi. Namun perjalanan melelahkan. Aku harus istirahat sesekali. Suamiku, apakah kau baik-baik saja? Aku sangat merindukanmu. Aku baik-baik saja, Linglong. Fokus pada perjalananmu. Hati-hati. Kami sudah mempersiapkan semuanya. Menunggumu datang? Suamiku tenang saja. 7 hari lagi, kita akan bertemu. Tidak ada yang bisa menghalangi kita lagi. Sinyal buruk, suamiku. Sampai di sini dulu. Aku akan menghubungimu lagi setelah lebih dekat. Jiang Chen, suci wanita, masih 7 hari lagi. Selama 7 hari ini, kita tak bisa hanya diam. Tempat dan tata letak sudah disiapkan. Kita harus memikirkan hal lain. Mikir apa? Pesta ini boros banget ya. Nah, sambil ada waktu, kita harus cari uang buat negara. Dan buat kamu sendiri, buat uang hantaran. Cari uang hantaran? Gimana caranya?
Beberapa hari ini, banyak pejabat tua luar negeri telepon aku, nanya kita sewa tank, buat apa? Aku belum jawab. Sambil ada waktu, kita ke luar negeri cari cuan. Maksudmu produk perawatan kulit yang kita kembangkan dulu, plus mesin litografi 0,1 nanometer? Betul, besok ada pameran teknologi global. Kita bawa barang-barang ini ke sana buka lapak. Para hadirin, chip perisai langit kami adalah batas fisik. Untuk chip berbasis silikon, umat manusia, 2 nanometer. Untuk mengembangkannya, kami investasi 8 kuadriliun rupiah. Chip ini adalah yang terkuat sepanjang sejarah manusia. Ini juga jurang yang tak bisa diseberangi. Negara yang cuma bisa nyontek. 2 nanometer, luar biasa. Iya, negeri elang. Butuh minimal 20 tahun lagi. Wah. Perwakilan negara penjiplak datang. Bawa apa tahun ini? Yaitu itu lagi, casing ponsel murah. Nggak ada yang istimewa, cuma bawa oleh-oleh khas. Mau jualan di lapak. Lapak? Akhirnya kalian sadar posisi kalian yang sebenarnya. Sudah sana pojok itu. Cocok buat kalian. Silakan. Apa ini? Baterai kancing. Biasa saja, ini chip terbaru kami. Chip api warisan 1, hasil riset terbaru Aruna. Kalian juga bawa chip? Sudah kubilang, batas fisik chip adalah 2 nanometer. Kalian buat berapa? Sudah bisa buat 7 nanometer. Wah, maaf ya. Penggaris kami, akurasinya kurang. Ukurannya kurang pas. Kira-kira 0,1 nanometer. Omong kosong, kalian gila. Besar atom saja berapa? 0,1 nanometer berarti. Kalian mengukir di atom. Dengan teknologi manusia sekarang, mustahil bisa dilakukan. Bualan kalian nggak nyambung sama sekali. Benar, yang tak bisa teknologi, formasi kami bisa. Dengan pena laser ini, aku sudah bobol semua sistem satelit negeri elang. Perbesar terus. Perbesar lagi. Ini pasti pangkalan angkatan laut negeri elang, tampilan waktu nyata. Ini milik negeri elang, kapal induk Dewi Merdeka, kan? Apa? Bagaimana kalian melakukannya? Hanya dengan pena laser bisa menghasilkan proyeksi seperti ini, beban komputasinya. Sungguh mengerikan. Ini mustahil. Kalian tidak mungkin punya teknologi seperti ini. Chip 0,1 nanometer pasti tidak mungkin ada. Ini melampaui batas fisika. Sehebat apapun teknologi kalian, tidak mungkin melampaui batas fisika. Fakta ada di depan matamu. Percaya atau tidak, terserah. Di mana mesin litografi kalian? Coba tunjukkan mesin litografi kalian. Ini bukan mesin litografi. Yang ini, kubuat dari pecahan formasi pembantai abadi menjadi pisau ukir mikro. Chip kami dibuat dengan ini, satu persatu diukir manual. Dengan semangat perajin murni tangan, mengerti? Berapa harga chip ini? Kami dari negeri Sakura mau beli. Barang ini sangat murah, 100 koin Aruna per kilogram. Apa? 100? Koin Aruna per kilogram? Kalian jual kubis ya? Jual borongan di sini? Pasti ada syarat lain. Tentu ada syaratnya. Beli 1 kilogram chip kami, harus ambil 10.000 paket produk perawatan kulit kami. 1 paket 20 gram, 1 juta rupiah. Tidak terima utang. Produk perawatan kulit apaan? 1 juta rupiah? Silakan lihat video presentasi. Kami bisa berikan sampel percobaan. Kalian bisa coba apakah produk kami benar-benar bisa buat kalian awet muda. Tentu saja, saya ingatkan, masa berlakunya cuma sebulan. Kalau mau awet muda selamanya, harus beli lebih banyak produk perawatan kulit kami. Cuma satu manfaat ini harus dibundel dengan chip? Ini perampokan. Ini namanya ekonomi pasar. Harga ditentukan sendiri. Mahal, kami tak paksa kau beli. Kau bisa tidak beli. Lagi pula dulu, bukankah kalian juga main begini? Kita pergi.
Apa? Jaya Mahendra itu beberapa bulan lalu masih mahasiswa. Sekarang sudah jadi Tuan Wakil Jaya? Benar, Tuan. Intelijen menunjukkan semua kemajuan teknologi mendadak di Aruna berhubungan dengan Jaya Mahendra. Kesimpulannya, dia adalah seorang ilmuwan super yang menyamar sebagai mahasiswa. Di otaknya terdapat pohon teknologi yang melampaui peradaban manusia 50 tahun. Selama dia masih hidup, hegemoni teknologi kita akan runtuh dalam setahun. Karena dia cuma manusia. Biarkan dia di sini. Agar dia tak bisa kembali ke Aruna. Tuan Reza, hari ini kita jual produk perawatan kulit senilai $8 seluruh dunia kita babat habis. Kali ini benar-benar berhasil mendapatkan uang hantaranmu kembali. Tuan Reza, Bapak Jaya, sangat disayangkan. Perjalanan pameran teknologi ini berakhir di sini. Saya tak ingin kalian membawa teknologi yang bukan hak kalian pergi. Apa yang kalian lakukan? Apa? Tentu saja mengakhiri kalian. Kami cuma datang, jual barang sedikit. Bunuh kami buat apa? Jangan pura-pura. Sudah saya selidiki. Jaya Mahendra adalah kunci terobosan teknologi Aruna. Cukup bunuh dia, maka Aruna jangan harap bisa maju. Posisi hegemoni teknologi, negeri elang, akan... Jaya Mahendra, aku yang buat kekacauan. Kamu cari kesempatan, lari ke jalur darurat. Tapi Tuan Reza, bagaimana denganmu? Jangan pedulikan aku. Hidupku sudah cukup berarti. Bisa membuka jalan. Bagi generasimu, tak rugi. Ingat di kehidupan berikutnya, masih jadi atasanmu. Ada apa? Kenapa aku tak bisa bergerak? Getaran ini, jangan-jangan... Kutu hina dari mana kau? Berani sentuh suamiku? Ini, apa ini? Monster apa? Aku adalah gadis suci Primara, Kirana Wijaya. Kalian para kutu, berani-berani mengusik suamiku? Tunggu, Masih ada yang mau kau katakan? Reza Pratama, jangan lupa. Pameran teknologi ini disiarkan langsung ke seluruh dunia. Lalu apa? Negara Aruna kalian bersekongkol dengan kekuatan luar, membantai manusia. Aruna akan selamanya menanggung tuduhan membantai manusia dan bersekongkol dengan alien. Tuduhan? Sepanjang hidupku, apa perlu kutu hina? Ikut campur? Jaya, suruh dia berhenti. Tapi Tuan Reza, kau hampir mati tadi. Masih peduli? Apa kata mereka? Tidak, Jaya. Ikuti perintahku. Suruh dia berhenti. Kirana, masuk dulu ke sini. Suamiku, kenapa kau halangi aku? Iya Tuan Reza. Kenapa tak biarkan Kirana bertindak? Bunuh mereka. Negara Aruna bertindak jujur dan terbuka. Kalau kau suruh dia bertindak hari ini, apa bedanya dengan yang kuat menindas yang lemah dan perundungan hegemonik? Kita harus menang, tapi dengan cara yang terhormat. Tapi, Jaya, aku sudah bilang, negara Aruna bertindak selalu dengan hati yang lurus dan terang-terangan. Mengandalkan kekuatan untuk menindas, mengintimidasi yang lemah, itu cara mereka bertindak. Bukan gaya kita. tapi mereka yang salah duluan. Lagi pula dengan Kirana di sini, kenapa kita harus takut pada pandangan mereka? Ini bukan takut. Ini soal harga diri. Wibawa negara Aruna tidak pernah dibangun dengan mengintimidasi yang lemah. Kalau kau biarkan dia membunuh mereka hari ini, lalu apa bedanya kita dengan mereka? Tuan Reza, Anda benar. Kirana, jangan bunuh siapapun lagi. Hukuman mati bisa diampuni, tapi hukuman hidup tak terhindarkan. Kepalaku. Apa ini? Ini kutuk pemakan hati dan tulang. Yang terkena kutuk ini, setiap hari tepat tengah hari, seluruh tulangnya akan terasa digerogoti ribuan semut. Anggap saja ini hukuman kecil untuk kalian. Suamiku, apa kau terluka? Kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja, Kirana. Kedatanganmu sangat tepat waktu. Kau Reza Pratama. Suamiku pernah cerita tentangmu. Baru kau mempertaruhkan nyawa. Aku akan ingat budi ini. Tak perlu. Jaya Mahendra adalah orang yang paling kami perebutkan. Bahkan jika aku mati, aku akan melindungi Jaya Mahendra dari segala ancaman. Wah, baguslah.
Sekarang seluruh dunia tahu kita punya gadis suci. Iya, Kirana. Kamu muncul begini. Apa tak terlalu mencolok? Aku bertindak, tak perlu sembunyi-sembunyi. Karena aku sudah di sini, takkan ada yang berani ganggu kau lagi. Yang mulia gadis suci, karena yang mulia sudah tiba di bumi. Kami berharap dapat secara resmi membangun hubungan persahabatan dengan yang mulia. Negara Aruna kami akan sediakan semua kemudahan. Tentu saja, kami juga ingin dengan dunia yang mulia saling bertukar kelebihan. Dunia suamiku akan kujaga, tapi soal saling bertukar kelebihan, Oh iya. ini Gadis suci, bukannya seharusnya yang mulia datang beberapa hari lagi? Sampuraiki orang beraturai. Upacara pernikahan untuk kalian berdua. Semua gengsi besar sudah siap. aku rindu suamiku siang malam, jadi terbang lebih cepat. Soal pernikahan, belum temui orang tua. Mana berani bicara urusan besar ini? Kirana, bukannya kamu sudah lama bertemu orang tuaku? Waktu itu, saat kakak seperguruanmu datang, Itu beda. Waktu itu cuma bayangan semuku yang datang. Tak terhitung. tak terhitung. Kirana, apa kau tak mau menikahiku lagi? Wah, dasar anak bodoh. Gadis suci ini mau ketemu keluargamu. Cepat bawa gadis suci. Pulang ketemu orang tuamu. Kirana, maksudmu begitu? Kamu ini gimana sih tumbuh besar? Iya, benar. Orang tuaku sudah lama pengen ketemu kamu. Kirana, ayo, ikut aku pulang. Ini adalah kutuk pemakan tulang dan hati. Yang terkena kutuk ini, setiap hari tepat tengah hari, seluruh tulangnya akan terasa seperti digerogoti ribuan semut. Ini hukuman kecil untuk kalian. Pak Tua, Nona ini bukannya yang datang ke rumah kita waktu itu? Sepertinya iya. Wah, anak kita benar-benar hebat ya. Bisa bawa pulang seorang gadis suci. Ibu, ayah, Kirana datang. Aduh. Kirana memberi salam pada Om dan Tante Mahendra. Ayo, cepat-cepat. Cepat-cepat. Duduk. Terima kasih, Tante. Hahaha, Nona Kirana, kampung halamanmu di dunia kultivasi ya? Benar. Hahaha, tempat yang bagus. Haha, Kalau begitu, hubunganmu dengan Jaya? Serius? Ikatan cinta 10 kehidupan takkan berubah di hidup ini. Hahaha. Bu, jangan tanya-tanya lagi. Ini liontin pelindung roh untuk Om dan Tante Mahendra. Bisa menjaga kesehatan, bebas dari mara bahaya. wah ini terlalu berharga. Tidak boleh. Ini hati junior, mohon diterima. Ini, aduh. Hahaha, aduh. Hei, Yaya. Kamu harus baik padanya. Jangan sakiti dia. Dia juga tak bisa sakiti Nona. Hahaha. Lapor Tuan Reza, banyak negara sedang rapat darurat. Mereka minta kami mengumumkan rencana peradaban kultivasi. Beritahu mereka, ini adalah bagian dari kebangkitan budaya tradisional. Negara Aruna, urusan internal kami. Tuan Reza, dari bantal meditasi yang dari gadis suci, kami ekstrak 1, faktor percepatan pikiran. Eksperimen awal tunjukkan, meningkatkan aktivitas otak hingga 300%. Jika diproduksi massal, tingkat kecerdasan manusia bisa melonjak drastis. Bagus. Lanjutkan penelitian. Tapi ingat, rahasia mutlak. Selain itu, persiapan pernikahan gadis suci, bagaimana perkembangannya? Semua siap, sesuai permintaan Anda. Meriam seremonial angin timur, mobil pengantin tank, pengawalan jet tempur. Semua sudah diatur. Bagus. Tunggu Jaya dan gadis suci pulang dari rumah. Kita akan tunjukkan pada dunia sebuah pernikahan bak legenda sejati. Linglong, sayang, pelan kan, aku takut ketinggian. Suamiku, tenanglah. Ada aku di sini, kamu tidak akan jatuh. Dunia suamiku, meski tanpa energi spiritual, namun memiliki kemakmuran lain. Kamu suka? Tentu saja, karena ada kamu,
Ini apa? Pil penguatan dasar. Suamiku, meski kamu tanpa akar spiritual, namun setelah meminum pil ini, kamu bisa hidup 100 tahun lebih lama, terbebas dari segala penyakit. Suamiku, semoga kamu panjang umur hingga 1000 tahun, rezeki dan kebahagiaan terus mengalir. Apakah kamu merasa aku hidup terlalu pendek agar bisa menemanimu lebih lama? Tentu saja iya. Jiang Chen, Suci Putri. Kalian sudah sampai mana? Pernikahan akan segera dimulai. Kami sudah di atas. Segera turun? Tunggu dulu, jangan turun dulu. Di atas sepertinya lebih bagus untuk dilihat. Apa? Perhatian semua unit. Mulai. Wah. Maksud dari semua ini apa? Ling Long. Ini adalah pernikahan di dunia kami. Aku ingin memberimu pesta yang bahkan dewa pun iri. Suamiku, di kehidupan ini, kita harus bersama dengan baik. Ciling Long, kamu mengkhianati tanah suci. Masih berani berkeliaran di dunia ini. Kamu pikir melarikan diri ke sini bisa lepas dariku? Elder Chiksu, kenapa kamu datang? Benar-benar seperti hantu yang tak kunjung pergi. Semua unit waspada. Elder Chiksu, Duan Ling Shao. Ini bukan tanah suci Primara. Bukan tempatmu untuk bertingkah. Bangsat, kau mencuri pusaka suci, merusak dinding dimensi, lalu kabur ke dunia bawah. Hari ini, kau dan dunia remeh ini akan kuhabisi bersama. Kembalilah sekarang. Ikut aku pulang. Mungkin bencana bagi dunia ini masih bisa dihindari. Ini adalah wilayah negara Aruna, bumi. Pelanggaran perbatasan bersenjata tanpa izin dianggap agresi. Semua unit perhatian. Masuk satu siaga tempur tingkat 1. Kirana, dulu kamu butuh waktu lama. Kenapa dia bisa secepat ini? Ini bukan wujud aslinya. Dia hanya meminjam kekuatan pusaka untuk memproyeksikan bayangan dan tekanan wibawa. Wujud aslinya menyeberang. Masih butuh beberapa hari. Lalu sekarang harus bagaimana? On ne vend pas. Beranilah datang dengan wujud aslimu. Lihat apakah aku punya cara untuk menjamumu. Kurang ajar. 3 hari. 3 hari lagi, aku pasti akan meratakan dunia ini dan menangkapmu kembali ke gunung. Ayo kita kembali. Mendeteksi 2 reaksi, makhluk berenergi ultra tinggi, terus menerobos penghalang dimensi. Berdasarkan kalkulasi, waktu maksimal mereka tiba, hanya 3 hari. Artinya, kita hanya punya waktu persiapan 3 hari. Kali ini bumi dalam bahaya. Bagaimana situasinya, Tuan? Tinggal 3 hari lagi. Intelijen darurat dari Kementerian Luar Negeri, Aliansi Barat, Aliansi Utara, dan para pemimpin 17 negara lainnya mengumumkan pertemuan resmi. Mereka menuduh secara bulat bahwa Aruna secara sepihak memperkenalkan kultivator dari dunia luar mengancam global. Langsung ke intinya. Baik. Mereka menuduh Aruna memperkenalkan makhluk dari dunia lain yang sangat berbahaya yang merupakan ancaman serius bagi keamanan seluruh umat manusia. Mereka menuntut kita bertanggung jawab penuh atas situasi ini. Ancaman? Kirana datang untuk membantu kita. Dia baru saja membantu kita menyelesaikan masalah Damar Saputra. Mereka itu... Tetua Brahma Merah itu, Damar Saputra, mereka lah agresor sebenarnya dan ancamannya. Mereka juga bilang menuntut kita untuk mengendalikan gadis suci sepenuhnya, mengisolasi gadis suci. Sampai krisis selesai. Omong kosong, kendalikan, isolasi. Mereka pikir ini sedang menangani apa? Gadis suci adalah tamu yang kita undang. Dia juga sekutu kita dalam melawan ancaman bersama. Tuan Reza benar. Kirana ada di pihak kita. Demi kita, dia berani melawan perguruannya sendiri. Sekarang, dia bahkan harus menghadapi pengejaran dari dunianya sendiri. Dialah orang kita. Mereka itu hanya tahu bersembunyi di belakang, ikut campur seenaknya. Tuan Reza, ketakutan mereka bisa aku pahami. Bagi mereka, aku mewakili kekuatan yang tak bisa mereka pahami. Ketika manusia menghadapi hal yang tak bisa dipahami, mencari rasa kendali adalah reaksi paling langsung si lemah. Tapi itu tak bisa. Tetua Brahma Merah dan yang lain ke bumi untuk mencariku. Itu juga tak bisa. Tak apa, bukankah mereka minta aku dikurung? Supaya tenang, aku mau bekerja sama. Kirana, jangan. Bagaimana kau bisa... Suamiku, jangan buru-buru. Dengar dulu penjelasanku. Dengan kekuatan bumi, tak ada tempat yang bisa mengurungku. Bukankah mereka ingin rasa tenang? Aku beri mereka rasa tenang itu. Gadis suci. Ini terlalu merendahkan yang mulia. Lagi pula,
Bagaimana jika mereka minta lebih lagi? Rendahan? Dibandingkan suamiku, dan dunia ini hancur karenaku. Ini bukan apa-apa. Soal apakah mereka akan minta lebih lagi. Tuan Reza, 3 hari lagi musuh kuat datang, mereka akan paham sendiri. Siapa yang benar-benar berdiri di depan. Aku paham, Kirana. Terima kasih. Kebijaksanaan gadis suci tinggi. Pandangannya luas, pemikirannya jauh. Aku, Reza, sangat terkesan. Atas nama Aruna, atas nama semua saudara bumi yang tahu mana yang pantas, aku berterima kasih pada gadis suci atas pengutamaan kepentingan besar ini. Tuan Reza tak usah terlalu hormat. Karena aku memilih suamiku dan memilih dunia ini, sudah sepantasnya. Aku maju mundur bersamanya? Tenanglah gadis suci. Drama ini pasti akan kami mainkan dengan baik. Dan aku jamin, kami tak akan membiarkan yang mulia menderita kerugian nyata atau diremehkan. Jaya. Ya. Kamu temani gadis suci, ikut serta sepenuhnya. Ingat, ini strategi, bukan penyerahan. Tujuan kita tetap sama, melindungi bumi, mengusir musuh yang datang. Aku mengerti. Gadis suci, yang mulia telah menderita. Ada pemantauan waktu nyata. Opini luar, untuk sementara sudah mereda. Tidak apa-apa. Kalau sudah kerja, harus tuntas. Barang kecil ini cukup unik. Gadis suci, jika situasi terburuk terjadi, aku ingin bertanya, berapa persen keyakinan yang mulia bisa menghalangi mereka? Setidaknya, bisa melindungi bumi agar tidak langsung hancur. Jika tujuannya hanya menyelamatkan diri sendiri, dengan formasi yang kau pasang. Di tempat ini waktu itu, dan beberapa pusaka spiritualku, aku punya 70% keyakinan. Hanya bisa membawa suamiku seorang pergi dengan selamat dari sini. Hanya aku sendiri? Itu tidak bisa. Harus melindungi seluruh bumi. Menahan jurus penghancur mereka yang jangkauannya sangat luas saat mereka murka. Bumi terlalu besar, dan aku hanya sendiri. Kenapa semua wajahnya muram begini? Direktur tua, kali ini tampaknya bumi sulit diselamatkan. Takut apa? Keamanan bumi bisa diserahkan ke pundak satu orang, manusia bumi. Harus melindungi bumi dengan cara kami sendiri. Benar. Kami sudah meneliti lama. Barang kultivasi dari gadis suci, walau prinsipnya beda, tapi kekuatan kultivator pada dasarnya juga adalah penggunaan energi dan hukum. Kami hanya kurang teori dasar tentang sistem ini. Asal dapat teknik kultivasi, pakai superkomputer kami, lakukan rekayasa balik, pasti bisa temukan cara mengatasi mereka. Yang mulia gadis suci, bagaimana pendapat Anda? Dengan kecerdasan manusia fana, menganalisis teknik langit, bukan mustahil sama sekali. Ini kitab induksi primara, teknik paling dasar dari tanah suci primara. Di dalamnya dijelaskan jalan paling dasar untuk menarik energi, melatih energi, dan memusatkan jiwa. Tak tahu, apakah berguna bagi kalian? Kitab induksi primara. Bagus. Dengan buku dasar ini, sudah cukup. Kasih kami waktu. Kumpulkan ahli energi dalam fisika teoretis, fisika energi tinggi, bioinformatika, dan matematika komputasi. Ditambah lagi, superkomputer kelas sungai langit. Aku tak percaya. Tak bisa pecahkan kode dasar kultivasi ini. Suamiku, aku masih agak khawatir. Pakai teknologi kalian. Untuk analisis teknik kultivasi kami, kedengarannya tak bisa diandalkan. Tenang, Kirana. Di dunia kami, DNA Tuhan pun bisa kami urutkan. Ilmu dewa kalian itu, di mataku, cuma seperti kode yang berjalan di meridian tubuh manusia. Meski aku tak paham, 2 orang ini pasti bisa paham. Tidak. Ini tidak benar. Akademisi Agung, ada apa? Jangan-jangan kalian tak bisa menganalisisnya? Ilmu ini terlalu primitif. Bisa dibilang kode berantakan parah. Kode berantakan? Apa maksudnya? Lihat sini. Untuk mengubah aura spiritual jadi energi hayati, energinya malah dibuat berputar 3 lingkaran besar di dalam meridian. Ini seperti dari ibu kota ke perbatasan, tapi muter dulu ke selatan. Efisiensi apa ini? Efisiensi? Ini kitab dasar warisan leluhur, tanah suci primara kami. Masa efisiensinya rendah? Tak cuma rendah, proses ini buang energi sampai 40%. Dan sama sekali tak ada mekanisme anti kelebihan beban.
pantas cultivator, mudah penyimpangan kultivasi. Programnya penuh cacat. Wajar kalau crash. Penyimpangan kultivasi? Ilmu ini bisa bikin orang menyimpang? Bukan bikin, tapi risikonya tinggi. Sudahlah, kami akan bantu memodifikasi ilmu ini. Apa kalian bisa mengubah ilmu ini? Beri aku 1 hari, akan kutunjukkan padamu. Apa itu kekuatan teknologi? Perhatikan baik-baik. Dia mulai menyesuaikan sirkuit daya spiritual antara titik daya tengah dan titik lautan energi. Sesuai rencana ketiga, dengan lewat langsung bagian dan merusi kaki yang berlebih, dia mengambil jalur optimal. Hambatan aliran energi diperkirakan turun 47%. Sinyal bioelektrik meningkat bersamaan, aktivitas klaster mitokondria meningkat. Gelombang kesadaran spiritual mulai beresonansi dengan aliran daya spiritual baru. Efisiensinya meningkat lebih dari 10 kali lipat. Tingkat konversi aura spiritual hampir sempurna. Konsumsi energi turun 70%, sinkronisasi pikiran dan energi hampir 100%. Jadi selama ribuan tahun latihanku, ternyata banyak mengambil jalan memutar. Ayo gadis suci, jalankan 1 siklus penuh lagi. Instrumen di sini menunjukkan kau akan segera mencapai tahap agung. Baik. Wah, berhasil. Ya, Model kami benar. benar. Dia sedang membentuk ulang sistem energinya. Hambatan sedang dipaksa tembus. Aku mencapai tahap agung. Meski baru memasuki alam abadi, tapi akumulasi energi. Dan pemahaman hukum agung masih butuh waktu. Tapi energi sudah kokoh. Mengalahkan tetua Brahma Merah sudah bukan masalah. Bagus, bumi selamat. Hebat Kirana, kau berhasil? Kau baik-baik saja? Bagaimana rasanya? Aku baik-baik saja. Terima kasih atas bantuan kalian. Kirana akan mengingat budi ini. Meski sekarang, mengalahkan tetua Brahma Merah bukan lagi masalah, tapi aku di tahap agung. Jika dia nekat mati-matian dan melancarkan serangan balasan, aku hanya bisa melindungi wilayah utama Aruna. Tak bisa jamin setiap sudut di seluruh dunia aman. Tak bisa jamin setiap sudut dunia benar-benar aman. Mungkin ini bukan hal buruk. Tuan Reza, apa maksudmu? Maksudnya, kita di Aruna kini punya pelindung ilahi. Tapi negara lain, keamanan mereka, bukankah juga sangat butuh jaminan perlindungan? Dan jaminan ini tentu tak bisa gratis, kan? Menjaga perdamaian antar bintang, menghilangkan ancaman kultivator tinggi, memungut biaya keamanan khusus, biaya perlindungan planet, cukup masuk akal, bukan? Reza Pratama. Rencanamu itu sampai di lab aku bisa dengar. Hahaha. Tundukkan dengan kekuatan, arahkan dengan keuntungan. Politik kalian manusia fana memang sangat rumit, tapi aku suka. Akhirnya datang juga. Kirana Wijaya, kau yang seharusnya Pero la energía ya está consolidada. diberi nafkah ribuan tahun oleh Tanah Suci, menerima jalan agung tertinggi. Lihatlah dirimu sekarang. Menjadi apa? Kau rela merendahkan diri, Lalu kenapa? terjebak oleh manusia fana. Dengan besi tua dan rongsokan ini, duduk di sini seperti monster yang dipamerkan. Inikah yang kau kejar? Dengan meninggalkan Tanah Suci dan perguruan, sungguh lelucon terbesar. Kirana Wijaya, kau telah mempermalukan nama baik Tanah Suci Primara. Hari ini, aku akan menghancurkanmu bersama dunia kutuhina ini menjadi debu. Paman Guru, tidakkah engkau merasakan, sebentar, tingkatku saat ini? Apa? Tidak mungkin. Aura ini, energi sempurna tanpa celah. Wibawa agung lahir dengan sendirinya. Tahap agung, mustahil. Hanya 3 hari singkat. Bagaimana kau bisa mencapai tahap agung? Kau berada di tanah keruh yang kehabisan aura spiritual ini. Bagaimana bisa mencapai tahap agung? Sama sekali tidak mungkin. Bahkan jenius pilihan langit baru saja minum pil spiritual. Tidak mungkin ada hal konyol seperti ini. Paman Guru, zaman telah berubah. Sekarang,
adalah era kultivasi teknologi. Omong kosong. Kirana Wijaya, apakah kau mempelajari ilmu sesat apa? Atau terjerumus ke jalan iblis mana baru bisa memiliki kekuatan ilusif ini? Ilmu sesat dan jalan iblis? Pengetahuanmu, Paman Guru, masih terhalang tembok yang tak berubah ribuan tahun. Sekarang mari kita hitung baik-baik. Kalian masuk secara ilegal, mengancam rumah suamiku. Bagaimana ganti ruginya? Hei Kirana Wijaya, kau ternyata dapat peluang besar, berhasil mencapai tahap agung di dunia ini. Aku akui, bertarung 1 lawan 1, sekarang aku belum tentu bisa kalahkanmu. Tapi Kirana Wijaya, jangan terlalu cepat berpuas diri. Hahaha. Tahap agung itu apa artinya? Kita setara. Jika engkau bersikeras untuk bertarung denganku, aku memang sulit menang. Tapi jika aku memilih untuk tidak berhadapan langsung, Ternyata kau tetap akan gunakan nyawa. Suruh ini untuk mengancamku. hahaha. Benar, kau baru memasuki tahap agung. Penguasaan hukum agungmu masih belum lancar. Bisakah kau sambil melindungi dirimu sendiri, juga mencegah dengan tepat semua jimat spiritualku yang membahayakan dunia ini? Bisakah kau pastikan selagi bergulat denganku, gunung sungai dunia ini tidak hancur, makhluk hidupnya tidak punah? Kirana, beranikah kau pertaruhkan nasib seluruh makhluk untuk berjudi denganku? Suamiku si tua ini. Memang seperti yang kuduga, mengancamku dengan keamanan bumi. Setelah kehabisan akal, hanya tinggal cara hina ini. Kau ancam aku dengan keselamatan bumi. Apa bedanya dengan kaum sesat ancam rakyat? Tak ada bedanya. Ternyata, tanah suci Primara yang tampak begitu agung, dalamnya biasa saja. Tak tahu malu. Bangsat. Sudah di ujung maut masih keras kepala. Kau kira aku tak berani? Tetua Brahma Merah ya, perkataanmu barusan cukup menakutkan. Tapi sebelum Tuan bertindak, kami punya benda kecil ini ingin ditunjukkan. Mari lihat apakah layak di mata Tuan. Berlagak misterius. Sebuah kotak rusak tanpa daya spiritual. Apa istimewanya? Kalian kutu hina. Selain tipuan kosong ini, apa lagi yang kalian punya? Tetua Brahma Merah, Tuan begitu sakti. Coba lepaskan jurus, atau rasakan dulu aura spiritual langit bumi. Lalu lihat, kotak rusak tanpa daya spiritual ini, apakah benar tak layak di mata Tuan? Besi duniawi remeh ingin halangi aku. Tunggu saja, aku hancurkan dulu ibu kota Aruna ini. Lalu lihat kalian masih sombong. Aku, daya spiritual saya. Kenapa tak bisa merasakannya? Aura spiritual langit dan bumi di seluruh tubuh ini hilang. Daya spiritual di tubuhku tak bisa lagi mengalir. Ini ilmu sesat apa ini? Siapa orang hebat itu? Berani menyergap saya? Sudahlah Pak Tua, jangan coba-coba lagi. Sebelum kotak ini dibawa masuk, Anda sudah tak bisa gunakan kekuatan. Apa? Ini dia? Tidak mungkin. Di dalam jelas-jelas tak ada kekuatan apapun. Tetua, ini namanya sains. Selamat datang di bumi. Rasakan dahsyatnya ledakan teknologi. Bagus, bagus. Sungguh cara yang hebat. Bisa menyegel daya spiritual, benar-benar memutus hubungan kultivator dengan aura spiritual langit dan bumi. Bahkan bisa tekan jiwa asal di dalam tubuh. Saya meremehkan kutu hina di dunia ini. Tak kusangka kalian, manusia fana tanpa akar ini, bisa menciptakan alat jahat dan aneh seperti ini.
Meski daya spiritual tersegel, tubuh abadi saya, yang ditempa ribuan tahun lewat tribulasi petir, dipelihara harta langit dan bumi, masih utuh. Kecepatan, kekuatan, ketahanan masih jauh melebihi kalian. Manusia lemah ini ratusan kali lipat menginjak kalian, semudah menginjak serangga. Biarkan saya tangkap dulu. Si bocah brengsek ini, baru kalian berani sombong? Matilah. Ayo, lanjut. Mari kita lihat siapa lebih cepat, kau atau senjataku. Ini? Apa ini? Tak ada daya spiritual sama sekali. Tapi mengapa jiwaku gemetar? Mengapa di hadapannya tubuh abadi ini bisa merasakan ancaman begitu kuat? Ini Desert Eagle. Aku juga baru pertama kali menggunakannya. Peluru Magnum, khusus di dalamnya. Bahkan gajah sekalipun bisa kubuat bolong dengan satu tembakan. Ayo, lanjut. Biar kulihat tubuh abadimu yang ditempa 1000 tahun, seberapa kuatnya. Tetua, zaman sudah berubah. Izinkan aku jelaskan pengetahuan umum di sini. Luar 7 langkah, senjata cepat. Lalu? Di dalam 7 langkah? Di dalam 7 langkah, senjata tepat dan cepat. Kalian manusia fana, bisa menciptakan senjata pembunuh sejahat ini? Seperti kata suamiku, kota ini adalah senyap. Senjata ini adalah jurus pamungkas. Dan aku adalah kunci kendalinya. Tetua, menurutmu, kalau kau ku kendalikan, berapa tembakan kau tahan? Bagus, bagus. Dunia fana kalian benar-benar sesat. Ini bukan ilmu sesat. Ini adalah jalan kebijaksanaan. Kultivasi melatih diri sendiri, mengandalkan napas kasar. Yang dicari adalah kebebasan pribadi. Sedangkan manusia fana ini meneliti hukum semua benda, mengandalkan kebijaksanaan kolektif dan seni penciptaan. Kekuatan satu orang sehebat apapun, mana sanggup melawan seluruh dunia? Kami meneliti kekuatan yang menggerakkan segalanya. Bagaimana bintang berputar, bagaimana kehidupan terbentuk, bagaimana materi tercipta. Kami tak mengandalkan kekuatan satu orang, tapi kerjasama. Kami bisa membangun gedung lebih tinggi dari gunung, jalur lebih luas dari lautan. Paman Guru masih belum paham. Inilah yang disebut kebijaksanaan kolektif dan seni penciptaan. Manusia di dunia ini benar-benar kuasai sistem kuat yang aneh seperti ini. Tetua, sekarang bisa tenang dan bicara baik-baik? Misalnya, masuk ilegal, perusakan sengaja, serangan jahat, dan ganggu pernikahanku. Gimana? Bagaimana ini dihitung? Kalian mau apa? Masa hanya dengan trik-trik seperti ini paksa aku menyerah? Tentu, pertama ganti rugi. Ganti rugi mental. Lalu para ilmuwan. Top ini, biaya jam riset dan pengembangan mereka. Tagihannya agak panjang. Nanti akan kusuruh sekretariku untuk mengecek daftarnya denganmu. Cuma ganti rugi dengan emas perak duniawi. Juga percuma. Bagi kami, itu tak ada artinya. Yang kami mau adalah pengetahuan, hal-hal yang lebih mendalam dari sistem kalian. Ternyata niat aslimu sudah ketahuan. Kalian cuma ingin mengincar warisan tanah suci primara kami. Paman Guru, jangan bicara seenaknya. Gadis suci sudah memberi kami satu kitab yang sangat bermanfaat. Sebagai ganti rugi, bukankah seharusnya Anda beri kami beberapa naskah kultivasi yang lebih tinggi? Ini perampokan terang-terangan. Mana bisa disebut rampok, Tetua? Ini namanya pertukaran budaya, berbagi teknologi. Kalau Anda bersedia, beri kami beberapa naskah. Kami juga mau memberikan teknik yang sudah kami optimalkan. Salinannya padamu. Lihatlah bagaimana kutu hina ini mengoptimalkan dan menganalisis teknik warisan kalian. Paman Guru, orang bijak tahu mengikuti keadaan. Katakan, mana yang kau pilih? Tinggalkan beberapa naskah yang bagi Anda bukan rahasia mutlak. Untuk bisa pergi dengan selamat atau benar-benar tinggal di sini, setiap hari bekerja sama dengan penelitian mereka atas struktur tubuh abadimu ini. Sudahlah. Naskah teknik bisa kucetak salinannya untuk kalian. Tapi harus bersumpah langit dulu. Tidak boleh disebarkan. Hanya untuk kalian pelajari sendiri. Tak masalah.
negara Aruna kami paling menghargai semangat kontrak. Selamat datang Tetua Brahma Merah untuk menyumbangkan proyek kultivasi teknologi kami dengan kumpulan pertama yang berharga, dokumen inti ini. Ini adalah inti pemadatan inti emas primara, pengantar pembentukan jiwa asal, serta metode dasar penempaan 100 kali. Semuanya adalah literatur wajib bagi murid Tanah Suci Primara kami, dari tahap inti emas hingga jiwa asal. Ambillah. Terima kasih atas kemurahan hati. Tetua Brahma Merah, dokumen-dokumen ini sangat penting bagi kami. Tentu saja, negara Aruna kami. Tenang saja. Naskah-naskah ini hanya kami gunakan untuk penelitian internal dan tujuan pertahanan peradaban. Tak akan kami sebarkan. Apalagi untuk agresi aktif. Langit menjadi saksi, jangan bocorkan. Berhati-hatilah kalian. Anak muda, besi biasa di tanganmu ini, yang bernama Elang Gurun. Bisa saya lihat sebentar? Saya benar-benar penasaran mengapa benda tanpa aura spiritual ini bisa membuat saya merasa waspada. Jika tetua menyukainya, silakan ambil untuk dipelajari. Tapi hati-hati, meski benda ini tak punya daya spiritual, peluru di dalamnya cukup ganas. Saya ingin lihat, ini tak butuh daya spiritual, tapi membuat saya merasa firasat buruk. Apa sebabnya? Saya pamit. Guru, Anda sudah kembali. Lalu, kirana si pengkhianat sudah ditangkap, dia mengkhianati perguruan, berkolusi dengan dunia bawah, dan tak hormat pada Anda. Memalukan martabat perguruan, mengkhianati guru dan leluhur, harus dimasukkan ke jurang penyiksaan jiwa. Diterpa api neraka 9 kegelapan, disiksa jiwa 100 tahun. Baru jadi peringatan. Damar, urusan ini dihentikan dulu. Cukup. Guru Anda, apa katamu? Wanita itu memalukan begitu? Bisa dihentikan? Kirana, sudah capai tahap agung. Dan dunia fana itu bukan seperti yang kita bayangkan. Sederhana. Ada rahasia di baliknya. Tunggu saya diskusi dengan pemimpin. Setelah itu baru putuskan. Tahap agung. Hanya 3 hari, Guru. Anda juga tak bisa? Tak mungkin. Tak mungkin. Sama sekali tak mungkin. Guru. Jangan-jangan Anda di dunia bawah kena ilmu sesat apa? Pikiranmu sudah dikacaukan? Ling Xiao, perhatikan ucapanmu. Aku bertindak dengan pertimbangan sendiri. Jiwaku jernih dan sadar. Mana mungkin dirasuki pengaruh jahat luar? Dunia fana itu tidaklah sesederhana dan selemah yang kita bayangkan. Di dalamnya ada semacam keanehan dan kesesatan yang sulit diungkapkan. Perkara ini jangkauannya luas. Tunggu aku pulih sebentar, lalu akan kuhadap kakak seperguruan. Kujelaskan secara rinci, biarlah kakak seperguruan dan para tetua agung tertinggi bermusyawarah dahulu. Baru kita putuskan nanti, tidak terlambat. Murid ini telah hilang kendali, hanya karena panik sesaat, sembarang bicara. Mohon Guru Agung mengampuni. Tidak apa. Murid akan menyedihkan secangkir teh untuk Guru. Guru, silakan minum teh. Baik. Teh ini. Hahaha. Si tua bangka. Ragu-ragu. Tak berguna. Karena kau gagal bawa Kirana Wijaya pulang, lalu malah menyemangati pihak lain. Lebih baik, tingkat kultivasi jiwa asalmu ini membantu ilmu iblisku maju selangkah. Daya spiritualku. Jangan buang-buang tenaga. Di teh ini kutaruh racun aneh paling mematikan di dunia. Jangankan tingkat kultivasi jiwa asalmu, dewa sejati pun datang.
Jika tak waspada meminumnya, dalam 3 hari, tak akan ada setitik daya spiritual pun. Pasrah saja, tua bangka. Jadilah batu pijakan untukku naik tingkat. Hahaha. Tanpa daya spiritual, Benda apa ini? bajingan, kau ternyata sudah jatuh ke jalan iblis. Tua bangka. Tua bangka. Dan para kutu hina. Dunia rendahan ini bisa punya senjata aneh mematikan begini. Bagus. Bagus sekali. Aku, Damar Saputra, bersumpah tak akan jadi manusia jika tak balas dendam. Setelah lukaku sembuh, dan ilmu iblis ini kuasimilasi, akan kubuat kalian mati satu persatu. Bajingan, murid durhaka. Dalam proses pemadatan inti emas ini, disebutkan 3 harta jiwa, raga, dan tenaga berkumpul di pusat tengah. Kalau dimodelkan dengan fisika energi tinggi kita, jelas ini adalah proses pembentukan kondensat kuantum. Tingkat tinggi, yang sangat menarik, dikatalisasi oleh medan energi hayati spesifik. Yang lebih mengejutkan, dalam pengantar pembentukan jiwa asal, kesadaran bersatu dengan wujud energi, melahirkan jiwa asal. Bukankah ini kecerdasan buatan kuat? Kehidupan digital? Lapor Tuan Reza, informasi mendesak. Wah! Apa maksud kerumunan besar ini? Kirana, ini pernikahan di dunia kami. Aku ingin memberimu gengsi yang bahkan para dewi pun iri. Suamiku, di kehidupan ini, kita akan hidup bahagia bersama. Kirana Wijaya, kau berkhianat pada tanah suci, berani mencolok di dunia ini? Kau kira lari ke sini bisa luput dariku? Tetua Brahma Merah, kenapa kau datang? Sungguh tak henti-hentinya mengganggu. Semua siaga. Tetua Brahma Merah, Damar Saputra. Ini bukan tanah suci Primara. Tak boleh kalian bertindak semaunya. Pengkhianat, kau mencuri pusaka tanah suci, merusak penghalang dimensi, lari ke dunia bawah. Hari ini, kau dan dunia remeh ini akan kuhabisi bersama. Kembalilah sekarang. Ikut aku pulang. Mungkin dunia ini terhindar dari bencana. Ini adalah wilayah negara Aruna, bumi. Pelanggaran perbatasan bersenjata tanpa izin dianggap agresi. Semua unit perhatikan. Masuk siaga tempur tingkat 1. Kirana, dulu kau butuh waktu lama datang. Kok dia bisa cepat sekali? Ini bukan wujud aslinya. Dia hanya meminjam kekuatan pusaka untuk memproyeksikan bayangan semu dan tekanan wibawa. Wujud aslinya menyeberang. Masih butuh beberapa hari. Lalu sekarang bagaimana? On ne vend pas. Beranilah datang dengan wujud asli. Lihat apakah aku punya cara untuk menjamukmu. Kurang ajar. 3 hari. 3 hari lagi, aku pasti ratakan dunia ini dan bawa kau kembali ke gunung. Ayo kita kembali. Terdeteksi 2 reaksi kehidupan, berenergi tinggi luar biasa, terus menerobos penghalang dimensi. Berdasarkan kalkulasi, waktu mereka tiba di sini, maksimal hanya 3 hari. Artinya, kita paling banyak punya waktu persiapan 3 hari. Bumi dalam bahaya kali ini. Mati kau! Cicipi ini. Meriam intervensi daya spiritual. Tembak! Tidak mustahil. Kekuatanku. Ilmu iblis apa ini? Damar Saputra, kau sampai jatuh sejauh ini mempelajari ilmu sesat. Lihat pedangku, seni pedang terbang ilmiah, tusukan supersonik. Medan interferensi terus bekerja. Daya ditingkatkan ke 120%. Kunci target di pusat tenaganya. Kutu hina. Ilmu iblis. Ini belum selesai. Mau kabur? Aktifkan satelit kultivasi. Lacak dia. Suamiku, pengikut ilmu sesat ini, paling sulit dilacak. Tak kusangka kalian bisa melacaknya. Kami hanya sedikit mempelajari logika pencarian harta tikus pemburu harta. Suamiku, tunggu sebentar. Aku akan segera kembali. Kali ini, aku pasti akan menangkap si pengecut ini. Kirana, tidak boleh. Bagaimana kau bisa... Suamiku, jangan buru-buru. Dengar dulu penjelasanku. Dengan kekuatan bumi, tak ada tempat yang bisa mengurungku. Bukankah mereka ingin mendapatkan ketenangan? Aku akan berikan pada mereka ketenangan itu. Gadis suci Primara,
Ini sungguh merendahkan Yang Mulia. Lagi pula, bagaimana kalau mereka makin lancang? Merendahkan diri? Dibandingkan suamiku dan dunia ini yang bisa binasa karenaku, ini bukan apa-apa. Soal apakah mereka akan makin lancang? Tuan Reza, 3 hari lagi musuh kuat datang. Mereka akan paham sendiri. Siapa yang benar-benar berada di garis depan? Aku mengerti, Kirana. Terima kasih. Kebijaksanaan dan keluhuran garis suci. Luasnya hati dan pandangannya yang jauh. Aku, Reza, sungguh tercerahkan. Atas nama negara Aruna, dan semua saudara sebumi yang tahu diri, aku berterima kasih pada garis suci atas kebijaksanaan mengutamakan kepentingan besar. Tuan Reza tak perlu sungkan. Aku sudah memilih suamiku, memilih dunia ini, maka sudah seharusnya aku maju mundur bersama mereka. Sandiwara ini pasti akan kami mainkan dengan baik. Dan aku jamin, kami tak akan membiarkan Yang Mulia menderita kerugian nyata atau perlakuan tak hormat.